puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah walaupun lewat live streaming. Saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan ada dalam hidup kita. Kita mau sama-sama masuk di dalam ibadah kita untuk kita mau mengarahkan hati kita di hadapan Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Bapa, Engkaulah tempat perlindungan bagi kami. Amin. Engkaulah kekuatan bagi kami, Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami andalkan. Karena kami percaya kalau kami berlindung kepadamu, maka Engkau mau menyatakan mujizat dan kuasa-Mu di tengah-tengah pergumulan kami. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Tangan Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau tidak pernah biarkan kami jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang hidup kami. Kami mau Tuhan saat pagi
kita mengandalkan Dia, mujizat Tuhan masih terjadi sampai pada hari ini. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menyediakan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita dengar satu pujian. Kau yang selalu ku andalkan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Di setiap persoalan Kau Tuhan turut bekerja. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, ada Engkau menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu dan kami percaya Tuhan, Engkau baik. Itu sebabnya kami jemaat-Mu ada sebagaimana pagi ini. Semua terjadi di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar kembali dari firman-Mu. Dan setelah itu kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Berbicaralah kiranya kepada kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi akan semua jemaat-Mu yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah ini. Kami taruh ibadah ini, pemberitaan firman ini, perjamuan kudus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Begini firman Tuhan.
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai menjujurkan darah. Saudara-saudara yang kekasih, kita hidup sebagai orang Kristen, bukan kita yang saya maksudkan, tapi banyak orang yang hidup sebagai orang Kristen, yang menjadi orang Kristen, merasa hidup itu sebagai orang Kristen itu tawar, membosankan, jenuh hidup sebagai orang Kristen itu. Rasanya ada banyak hal yang menarik di luar sana yang akan membuat kehidupannya berwarna, yang akan membuat kehidupan lebih meriah. Tapi saudara-saudara, sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang Kristen itu sangat banyak segi, sangat banyak kehidupan Kristen itu mempunyai segi yang sangat banyak. Kita hidup sebagai anak-anak Allah, tapi di pihak lain juga, di samping kita hidup sebagai anak, kita juga hidup sebagai hamba-hamba Tuhan. Di samping kita hidup sebagai hamba Tuhan, kita juga mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Di samping kita mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus, kita juga hidup dalam peperangan rohani. Saudara-saudara, ada banyak faset, ada banyak segi dalam kehidupan Kristen, dan pada pagi hari ini ada satu segi kehidupan Kristen yang seharusnya sangat menyenangkan. Karena kehidupan kita sebagai orang Kristen itu adalah satu perlombaan. Adalah satu perlombaan. Tuhan mengaruniakan kita satu kehidupan yang sangat menarik, yang sebetulnya kalau orang berlomba itu adrenalinnya akan dipacu, yang akan memacu adrenalin kita, karena kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah satu perlombaan. Saudara-saudara, perlombaan itu kan sebetulnya menarik bagi pesertanya, menarik bagi penontonnya. Menarik bagi pesertanya, menarik bagi penontonnya. Saudara-saudara, orang yang misalnya anak kita di satu kelas terus ditaruh sebagai cadangan saja, tidak pernah dipilih untuk menjadi pemain, anak itu akan frustrasi. Ya toh, sebagai cadangan aja dalam pertandingan basket, anak itu lama-lama bosan dan frustrasi. Tapi saudara-saudara, Allah mengaruniakan kita satu kehidupan yang menarik dalam satu perlombaan, satu kehidupan yang adalah perlombaan. Saya ulangi lagi, satu kehidupan yang adalah perlombaan, dan saudara bukan cadangan. Saudara bukan pemain cadangan, tapi saudara ada pemain utama. Saudara-saudara, dan ini perlombaan yang sangat menarik kalau kita menyadarinya, kalau kita menyikapinya benar sebagai perlombaan. Maka perlombaan kita sebagai orang Kristen yang kita jalani dalam kehidupan sebagai orang Kristen ini adalah satu perlombaan yang sangat menarik bagi pesertanya, yaitu bagi saudara dan saya, dan bagi penontonnya. Ya, saudara-saudara, saya tidak membesar-besarkan kalau saya katakan penontonnya akan melebihi penonton Olimpiade atau melebihi penonton pertandingan sepak bola dunia. Karena yang menontonnya sangat banyak. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 tadi dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, maksudnya penonton, orang yang menyaksikan kita. Kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Tidak terhitung jumlahnya.
Tidak terhitung jumlahnya. Ya saudara, awan itu terdiri dari tetes-tetes air. Segumpal awan, saya tidak tahu ada berapa bintik tetes air kecil di situ. Bagaikan awan rupanya. Penontonnya itu sangat banyak, saudara-saudara. Kenapa? Karena pertandingan kita sebagai orang Kristen itu memang sebetulnya sangat menarik. Kita bertanding melawan siapa? Bukan bertanding melawan sesama orang Kristen. Gereja tidak bertanding melawan gereja. Ada gereja besar, ada gereja kecil. Itu sesuai dengan kepercayaan Tuhan. Orang Kristen juga tidak bertanding melawan sesama orang Kristen. Kita adalah saudara-saudara yang berada dalam satu regu pertandingan yang sama. Saya ulangi lagi, kita ini adalah saudara bersaudara yang ada dalam satu regu pertandingan. Bukan dua regu yang saling berhadapan, tapi dalam satu regu yang sama untuk menghadapi lawan yang sama. Perlombaan kita bukan untuk melawan, menyaingi orang Kristen, menyaingi gereja lain, bukan, saudara. Lawan kita, regu yang bertindak sebagai lawan kita itu adalah dunia dengan segala kenikmatannya. Dunia dengan segala kenikmatannya. Lalu, siapa yang menonton? Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama tadi dikatakan, karena kita memiliki banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara, yang menonton adalah orang-orang yang ada dalam dunia ini. Mereka menonton kita. Karena mereka adalah orang-orang dunia, maka mereka adalah supporter dunia. Mereka adalah berdiri di pihak dunia. Tapi di pihak lain, saudara-saudara, di Alkitab dikatakan ada malaikat-malaikat Tuhan yang menyaksikan kehidupan orang percaya. Malaikat-malaikat Tuhan, bahkan awan rupanya begitu banyak, mau menyaksikan kita juga, melihat kehidupan kita, dan mereka menjadi supporter dari kehidupan kita. Sehingga Tuhan Yesus bilang begini, kalau misalnya saya jatuh dalam dosa, dan saya memperbaiki kehidupan itu, saya bertobat dari dosa itu, maka dikatakan gini, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah yang karena satu orang berdosa bertobat. Saudara, kalau supporter dari satu tim sepak bola, kalau melihat tim yang didukungnya itu memasukkan gol, betapa riuh rendahnya stadion oleh mereka, teriakan-teriakan mereka. Malaikat-malaikat adalah supporter dari saudara dan saya, dan mereka sangat bersuka cita kalau kita menang. Karena itu, saudara, karena kehidupan saya dan kehidupan saudara ini sebenarnya adalah perlombaan, ya juga harus disikapi sebagai perlombaan. Kalau kita sedang menghadapi peperangan iman, ya kita memang peperangan rohani ya harus disikapi sebagai peperangan rohani. Kalau kita hidup sebagai anak Allah, ya harus disikapi sebagai anak Allah. Tapi di saat bersamaan, kita ini hidup dalam satu perlombaan. Karena itu juga harus disikapi dengan satu perlombaan. Gembira, antusias, sebagaimana layaknya orang yang sedang berlomba. Saya belum pernah ikut dalam pertandingan basket, misalnya sekarang anak-anak SMA banyak bertanding basket. Rasanya kalau mereka mau bertanding, belum mulai pertandingan juga adrenalinnya sudah dipacu, ya. Mereka adrenalinnya meningkat dan seterusnya. Mereka mengeluarkan segenap tenaga yang lebih daripada keadaan normal. Saudara-saudara, kehidupan Kristen harusnya adalah kehidupan yang sangat menyenangkan. Kehidupan yang sangat menyenangkan. Saudara-saudara, perlombaan yang menyenangkan. Saudara-saudara, kehidupan kita, kalau kita menyikapi kehidupan ini memang sebenar sebagai perlombaan, maka kehidupan ini selalu menarik banyak orang. Banyak orang akan menyaksikan kehidupan kita, jauh lebih banyak juga yang akan menyaksikan kita adalah malaikat-malaikat di surga. Sangat banyak orang akan menyaksikan kehidupan kita, dan saudara-saudara, saya pikir gini, meskipun kita tidak menyadari hidup ini sebagai perlombaan, orang-orang tetap akan nonton kehidupan orang Kristen. Orang tetap akan menilai, melihat kehidupan orang Kristen. Karena kenapanya dunia lebih menyadari bahwa kita ini hidup orang Kristen ini dalam perlombaan. Mereka menonton kehidupan orang Kristen, mereka menyaksikan kehidupan orang Kristen di domisili kita, lingkungan rumah kita,
Kalau anak-anak sekolah juga di lingkungan sekolahnya, saudara-saudara bekerja di lingkungan pekerjaan saudara, saudara-saudara wira swasta juga di lingkungan pekerja-pekerja wira swasta. Pokoknya dimanapun juga orang Kristen itu menarik perhatian orang. Dan buatlah orang-orang yang tertarik dalam kehidupan kita itu kagum karena kita menang dalam perlombaan itu. Apa perlombaan yang ingin mereka saksikan dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan semua orang percaya? Yang pertama, saudara-saudara, apa sih yang orang-orang dunia harapkan dari kita? Apa yang ingin mereka lihat dari kehidupan kita? Kehidupan yang kudus. Kehidupan yang kudus. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama tadi dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara-saudara, kehidupan yang kudus, beban dan dosa itu ditanggalkan supaya bisa hidup kudus. Saudara-saudara, dunia dengan sinis seringkali menuduh orang Kristen itu munafik. Ingin melihat bagaimana sih kudusnya orang Kristen? Bagaimana sih kudusnya orang Kristen kalau mereka berbisnis? Bagaimana sih kudusnya orang Kristen kalau mereka menjadi pegawai? Dengan sinis mereka melihatnya dan harapan mereka kalah. Harapan mereka kita itu kalah. Loh, kan ternyata orang Kristen sama aja dengan kita. Lihat aja cara bisnisnya sama. Lihat saja pegawainya sama suka bolosnya. Dan seterusnya. Saudara-saudara, perhatikan saja. Satu contoh yang saya ingat ini. Akhir tahun yang lalu, 2019 atau awal 2020. Mass media, sosial media, sangat gembira, saudara-saudara. Rame-rame menghakimi dan mencemooh. Siapa? Seorang pendeta yang kedapatan berbuat asusila. Di surat kabar masuk, di sosmed, dirasani, diberitakan, dan sebagainya. Dan saudara-saudara, saya pikir bagi si pendeta ini untung ada COVID. Kalau tidak ada COVID, orang masih bicara tentang dia. Saking saja ada COVID yang lebih menarik, maka akhirnya perhatian orang tertarik untuk bicara soal COVID. Saudara, itulah sikap dunia terhadap kita. Mereka senang kalau kita itu gagal dalam kehidupan kudus. Kenapa? Karena orang Kristen seharusnya memang hidup kudus. Dan untuk hidup kudus, kita perlu membebaskan diri dari beban duniawi dan dosa. Beban duniawi menyebabkan hidup kita khawatir. Beban duniawi menyebabkan kita stres. Beban duniawi menyebabkan kita tidak mempunyai keyakinan untuk melangkah menyongsong hari depan. Apalagi dosa. Beban duniawi dan dosa itu tidak seharusnya ditanggung oleh orang Kristen. Sebab apa? Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya. Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya, maka taruhlah di bawah kaki Tuhan. Taruhlah di bawah kaki Tuhan kehidupanmu, beban dosa semuanya taruh di bawah kaki Tuhan. Jangan pikul lagi beban dan dosa, berlombalah dalam perlombaan yang kudus. Kehidupan yang berbeban dan dosa itu kehidupan yang murung pada dasarnya. Mulutnya ketawa, hatinya menangis. Itu banyak kejadian. Mulutnya bisa tertawa, hatinya menangis. Ucapan-ucapannya berkelakar, tapi hatinya gampang tersinggung. Saudara-saudara, kehidupan yang murung karena beban hidup dan dosa akan menjadi bahan ejekan dan cemoohan bagi orang Kristen, bahan ejekan dan cemoohan terhadap Tuhan. Ya, bahan ejekan, saudara. Kita tidak seharusnya demikian. Beban dan dosa itu sangat merintangi kita dalam perlombaan yang sedang kita hidupi, yang sedang kita ikuti. Karena perlombaan ini adalah perlombaan untuk hidup kudus. Saudara, saya mau ingatkan, hidup kudus itu bukan beban.
Hidup kudus itu bukan beban. Kalau saya hidup kudus, maka tidak ada yang perlu saya sembunyikan dalam hidup ini, maka saya bisa hidup dengan bebas. Dengan bebas, tidak ada yang menjadi beban dalam kehidupan saudara. Tapi kalau misalnya saya mempunyai satu dosa, terpaksa saya mesti menyembunyikan dosa itu. Misalnya, saya berselingkuh, misalnya saya mencuri, misalnya saya korupsi, misalnya saya menipu, itu kan saya sembunyikan dalam hati. Saya sembunyikan dalam hati, itu beban. Hidup kudus itu bukan beban, tapi dosa adalah beban yang sangat berat yang membawa kita kepada kekalahan dalam perlombaan. Saudara, mari kita berlomba dalam satu kehidupan yang kudus. Dan perlombaan itu diupayakan dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, dengan antusias, dan dengan gembira. Kalau orang berlomba itu stres, saudara, kalah dialah. Orang berlomba itu tidak boleh stres. Dengan gembira dia berlomba, antusias, dengan segenap hati dan sekuat tenaga. Kehidupan kudus itu disikapi dengan keadaan yang demikian. Bagaimana melakukannya? Melakukannya ada segi kedua dari perlombaan ini adalah perlombaan iman. Adalah perlombaan iman. Iman. Saudara-saudara, untuk memenangkan kekudusan, perlombaan yang hidup kudus ini, maka kita harus menang dalam perlombaan iman. Apa yang mengalahkan dunia ini? Iman kita. Iman kita. Nah, orang yang kalah dalam perlombaan iman, dia kalah juga di dalam kekudusan. Apa yang menyebabkan orang kalah dalam perlombaan iman? Penderitaan. Penderitaan menyebabkan orang kalah dalam iman. Saudara, tidak sulit untuk mengaku, bersaksi kalau tentang iman. Waduh, tidak kecewa percaya sama Tuhan selama semuanya berjalan baik. Mudah untuk bilang Tuhan itu baik kalau memang segala-galanya baik. Mudah untuk bilang ada kuasa di dalam doa kalau doa sedang terkabul. Tapi bagaimana kalau kesukaran bertubi-tubi, kita berdoa sepertinya tidak menembus langit-langit kamar kita, jangankan sampai surga, menembus langit-langit saja tidak. Masihkah kita beriman? Sudah, belakangan banyak orang Kristen kecewa. Bahkan pendeta-pendeta pun ngakunya kemudian dia pendeta, pokoknya gitu ya. Ngakunya pendeta, saya ya sudah pegang pendeta. Pendeta pun kecewa, mundur, hilang imannya. Dan ini kan kehidupan yang tidak kudus dalam tolok ukur dalam standar Alkitab. Lalu akhirnya mereka murtad. Dan mereka yang murtad kemudian dengan vulgar memaki-maki pendeta, memaki-maki gereja, memaki-maki Alkitab, memaki-maki Tuhan Yesus. Sama sekali mereka tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Karena mereka kalah dalam perlombaan iman, kalah juga dalam kehidupan yang kudus. Di mana saudara mau menemukan mereka? Gampang. Cari aja di YouTube. Saudara akan menemukan banyak dari mereka dan ucapan-ucapan yang kasar dari mereka. Saudara-saudara, menang dalam perlombaan iman berarti meskipun menghadapi keadaan yang buruk, tetap percaya. Menghadapi apa saja, tetap percaya apa yang kita imani, apa yang kita percayai. Yang kita percaya adalah Tuhan itu baik. Orang Kristen harusnya seperti orang Israel di zaman dulu. Kalau lagi mereka dipimpin oleh raja yang baik, mereka mau nyanyi-nyanyi, mereka berkata, sebab ia baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita orang Kristen kan suka nyanyi juga gitu. Ya, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kan gitu. Saudara-saudara, apapun yang terjadi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. 2 Tawarikh pasal 5 ayat 13 berkata bahwa Tuhan itu baik. Dan kemudian karena Tuhan itu baik, percayalah, tetap memegang imannya,
tetap memegang imannya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dari keburukan yang menimpa kita. Saudara, kadang-kadang kalau keadaannya baik, saudara keadaannya buruk, maka saya datang melawat saudara lalu bilang, ya saudara, ya siapa, saya sudah tua, biasanya saya sebut namanya langsung. Ya kan Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan seterusnya. Ini kan biasa kita katakan, Roma 8 ayat 28 ini kita sering mendengarnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, tapi kalau keadaan buruk terus, susah terus, nah disitulah iman kita diuji. Apakah kita percaya? Tetap percaya. Tapi yang benar adalah tetap percaya bahwa Allah mendatangkan kebaikan dari segala keburukan apapun yang menimpa kehidupan kita. Saya sudah tua, saudara. Sudah sering mengalami keadaan-keadaan yang sangat buruk yang tidak berpengharapan. Dan itu mengajar, iya, Allah tetap bekerja mendatangkan kebaikan. Allah tetap bekerja mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya masih berdiri di hadapan saudara-saudara. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami satu kecelakaan di tol Waru. Di tol Waru. Kecelakaan beruntun. Saya berdiri di pinggir jalan, saya merenung, Tuhan, saya bilang begitu, Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ini mobil saya ringsek, Tuhan. Saya tidak melihat kebaikan apa yang ada di situ. Baru ketahuan bahwa akibat kecelakaan itu saya mengalami perdarahan otak yang parah. Tuhan, kebaikan apa ya? Kebaikan apa ya yang ada di sini semuanya? Tapi yang benar adalah kita harus mengimani bahwa Tuhan itu baik. Kita harus mengimani bahwa Tuhan itu baik. Saudara-saudara, tahun 2010, kalau saya tidak salah itu 2010, saya lumpuh bagian kanan tubuh saya karena perdarahan otak itu. Saya mengalami operasi. Tapi sekarang saudara, saya bisa melihat, oh ya, Tuhan itu baik. Atur segala sesuatunya melewati lembah kekelaman. Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak meninggalkan. Dan kemudian saudara, kita harus menang dalam perlombaan iman ini dengan katakan, ya Tuhan memang menjawab doa kita. Kita akan nyanyi doa. Ada nyanyian itu apa namanya? Doa mengubah segala sesuatu. Ya gitulah, saudara tahu ya. Bahwa doa itu mengubah segala sesuatu sebab bahwa Tuhan menjawab doa kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab. Jadi gimana? Tunggu terus. Tapi yang pasti Tuhan tidak berlambat-lambat untuk menjawab doa kita. Sebab di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Saudara kan orang pilihannya. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Berserulah siang malam, jangan cuma waktu makan saja. Berserulah siang malam, jangan cuma kalau mau tidur saja. Berserulah siang malam kepadanya. Dan kemudian Tuhan bilang gitu, adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya tidak mungkin. Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-11 dikatakan, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi tunggu di bawah kaki Tuhan, berdoa. Orang yang menang dalam perlombaan iman adalah orang yang menang di dalam doa. Berdoa terus sampai Tuhan jawab berdoa, dan setelah Tuhan jawab tetap berdoa. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita kadang-kadang di dalam penderitaan kita bilang, aduh di mana Tuhan? Tuhan bilang, aku nggak jauh-jauh kok, aku dekat dengan kamu. Sebab Tuhan Yesus sendiri bilang,
aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan cuma dalam keadaan enak kita bilang, sekalipun aku dalam lembah kelam. Jangan cuma dalam keadaan enak kita bilang begitu. Kalau betul-betul dalam keadaan kelam, justru lagu ini harus menguatkan kita bahwa Dia menyertai kita berjalan di dalam kekelaman. Saudara, sebab apa? Tuhan mengasihi kita. Percayalah, saudara dalam keadaan baik, Allah mengasihi saudara. Saudara sedang dalam keadaan yang buruk, Allah mengasihi saudara. Percayalah, saudara sedang muda kuat, Allah menyertai saudara. Sudah mulai tua, Allah menyertai saudara. Saya kadang-kadang mikir, iya saya ini sudah mulai tua, jalan sedikit-sedikit kesandung aja mau jatuh. Allah menyertai juga. Allah menyertai juga dalam segala keadaan. Saudara-saudara, menang di dalam perlombaan iman berarti tetap percaya kepada Tuhan meskipun keadaan buruk, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bahwa Tuhan menjawab doa kita, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, bahwa Tuhan mengasihi kita. Tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya. Ini perlombaan iman, saudara. Kalau gugur imannya, ya kalah. Saudara-saudara, bagaimana cara kita dapat tekun di dalam percaya, tetap mempercayai semua hal tadi, bahwa Allah itu baik, Allah sedang bekerja, Allah menjawab doa kita, Allah tidak meninggalkan kita, Allah mengasihi kita. Bagaimana caranya? Pandang saja pada Tuhan Yesus. Pandang saja pada Tuhan Yesus. Jangan lihat yang lain, jangan lihat manusia. Kalau kita lihat manusia, kita jadi banyak kali jadi frustrasi. Karena kita akan mendapatkan contoh yang mungkin menyebabkan kita iri, atau mungkin menyebabkan kita kecewa. Pandang pada Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukan perlombaan itu dengan mata tertuju kepada Yesus. Kepada Yesus, ya, yang memimpin kita dalam iman. Kalau kita tidak pandang Yesus, kita tidak dipimpin dalam iman, kita akan kehilangan iman. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara pernah mendengar istilah summa cum laude? Wah, orang tua bangga sekali kalau anaknya lulus dengan summa cum laude. Iman saudara summa cum laude di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus. Pandang saja pada Yesus. Membawa iman itu kepada kesempurnaan. Pandang Yesus. Sebab apa? Yang Dia dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sekarang ya kita masih di dunia. Perlombaan belum selesai, jangan minta piala. Perlombaan belum selesai, jangan minta mahkota. Perlombaan belum selesai, jangan minta medali. Ya toh? Perlombaan harus diselesaikan sampai finish. Satu kali saudara, ada satu pendeta namanya Samuel Morrison. Dia bertugas lama di Afrika tahun 1870 sampai awal tahun 1900-an. Saudara, Afrika di tahun 1800-an kayak apa coba? Sekarang aja seperti itu. Samuel Morrison melayani di situ dari muda sampai akhirnya dia menjadi tua dan sakit-sakitan. Dalam satu perlombaan memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Dan akhirnya badan misi gereja yang mengutus dia memanggil dia pulang. Saudara-saudara, dia pulang. Dan zaman dulu kan tidak ada pesawat terbang, semua naik kapal laut. Di kapal yang ditumpangi ternyata ada Presiden Theodore Roosevelt. Saudara,
Presiden Amerika yang namanya Roosevelt itu ada dua. Theodore Roosevelt itu memerintah di tahun 1905 dan Franklin Delano Roosevelt itu yang memerintah tahun 30-an yang membawa Amerika dalam kemenangan di Perang Dunia Kedua. Nah, ini Samuel Morrison dia pulang dan di kapal yang ditumpanginya ada Presiden Theodore Roosevelt dari Afrika. Ngapain? Saudara, ternyata Presiden Roosevelt tahun 1900-an itu masih boleh berburu gajah. Dia berangkat ke Afrika selama 3 minggu untuk safari berburu gajah. Berburu hewan liar lah. Nah, dia berada dalam satu kapal dengan Presiden Theodore Roosevelt. Sampailah mereka di pelabuhan New York. Dan Samuel Morrison melihat, disambut begitu hebat. Dia pikir dia yang disambut begitu hebat. Tapi ternyata disambut meriah dengan tembakan salvo senjata, dengan konfeti. Yang disambut adalah Presiden Theodore Roosevelt. Dan kemudian Samuel selesai keramaian itu, Samuel turun. Tidak seorang pun menganggap dia. Dia menyelinap di tengah kerumunan orang ramai. Dan kemudian dia termanggu-manggu di pinggir jalan. Badan misi yang mengutusnya pun tidak menyambut dia, menunggu taksi dia di pinggir jalan seorang diri. Lalu dia bilang, Tuhan, dia bilang, itu presiden 3 minggu berburu membunuh binatang di Afrika disambut. Sedang saya 25 tahun menyelamatkan jiwa di Afrika. Dalam perjuangan menyelamatkan jiwa di Afrika, tidak ada satupun yang menyambut. Lalu dia bilang, pada waktu saya berkata begitu, saya melihat seperti langit terbuka. Dan Tuhan bilang kepada saya, perlombaan belum selesai Samuel, engkau belum pulang. Nanti kalau perlombaan ini selesai, kamu akan melihat orang begitu banyak menyambutmu. Dan pujian malaikat juga menyambutmu. Saudara-saudara, pertandingan belum selesai, jangan berharap piala sekarang. Jalani dengan memandang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, di dalam Alkitab dikatakan, ingat selalu akan Tuhan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, lalu murtad. Ingat pada Tuhan Yesus di Golgota. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Maksudnya apa? Di dalam Alkitab dikatakan, supaya engkau mengingat, memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari saudara-saudara, jalani kehidupan ini dengan sukacita, perlombaan. Di tengah-tengah masa sulit sekarang ini, berlomba, tetap berlomba dalam perlombaan hidup kudus dan iman. Makin sungguh-sungguh, makin bersukacita, makin kuat di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan melihat kekudusan dan iman yang tak terkalahkan di dalam diri saudara dan saya. Mendatangkan puji-pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ayo kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita pandang Yesus disalib yang telah mengabaikan semua bantahan, mengabaikan semua kehinaan, memikul salib. Pandang Yesus disalib. Saudara yang sudah menerima roti beberapa hari yang lalu dikirimkan oleh pengerja, saudara-saudara bagikan roti itu, kita siapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari saudara-saudara kita nyanyikan lagu salibnya teramat mulia. Salibnya
kami, Ya. jemaat Tuhan, ada di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Di Haleluya, tangan kami Jesus. ada roti dan anggur. Tuhan, kami mohon Ya. Engkau menjamah akan jemaat-Mu. Amin. Engkau menjamah akan kami semuanya, Haleluya, mengingat akan Tuhan. Engkau di Golgota. Sehingga ya Tuhan, kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini dengan satu kehidupan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Saudara-saudara tetap di dalam sikap berdoa. Ya. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Ya Tuhan. Dan saya akan bacakan firman Tuhan sehubungan dengan perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Terima kasih. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang Amin. diserahkan bagi Amin. kamu. Jesus, terima Perbuatlah ini menjadi Kami bersyukur. peringatan akan aku. Dalam Jangan lupa akan Kristus yang sengsara, Kristus. akan tubuhnya yang dihancurkan bagi Hidup saudara dan selama-lamanya. saya. Lihat Yesus, pandang Yesus Amin. yang mengabaikan semua kehinaan, Ya. tekun memikul salib. Saudara-saudara, mari dengan memandang kepada Tuhan Yesus, kita makan roti yang ada di tangan kanan kita ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, saudara-saudara, mari kita mengangkat anggur yang ada di tangan kanan kita ini, dan dikatakan demikian. Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia Terima kasih. datang. Saudara-saudara, darahnya dicurahkan bagi saudara dan saya. Anggur di cawan ini, di balik anggur ini adalah darah Kristus yang ditumpahkan Amin. untuk menebus dosa kita, Terima untuk kasih. memeteraikan kita dalam perjanjian Terima kasih, baru. kami bersyukur. Jadi anak-anak Allah. Kita minum dari cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu Tuhan, kami umatmu, jemaat milik kepunyaanmu, ditebus olehmu, dimiliki olehmu, dijaga dan dipelihara olehmu, dimeteraikan di dalam darahmu, dan oleh bilur-bilurmu kami disembuhkan, dipulihkan roh, tubuh dan jiwa kami. Kami percaya kepadamu Tuhan, dan tolong jemaatmu ini ya Tuhan, hamba-hambamu ini, dengan semua jemaatmu, bergandengan tangan, bersatu padu, maju terus di dalam perlombaan iman, di dalam perlombaan kekudusan, biar kehidupan kami menjadi satu kesaksian yang memuliakan Tuhan di dalam kekudusan, di dalam kemenangan iman yang mengubah, iman yang memindahkan gunung, iman yang memindahkan gunung-gunung susah dan kesakitan. Kami tidak hidup di dalam kekalahan, hari demi hari kami hidup di dalam kemenangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan pada akhirnya saudara-saudara, mari angkat tanganmu, terimalah berkat perlindungan dari Allah Bapa,
Terimalah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang melampaui sekalian akal itu, mengawali hati dan kehidupan saudara, dan kiranya persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Mari kita akhiri dengan satu pujian ajaib Tuhan. Saudara semuanya. Amin. Shalom jemaat GBI Raja Wali dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Ros, ingin menyampaikan untuk recent update di minggu ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Saudara semuanya, untuk ibadah umum maupun anak-anak sekolah minggu untuk minggu depan tanggal 14 Juli 2020 tetap kita adakan melalui live streaming. Untuk ibadah umum dimulai pukul 8 pagi. Untuk ibadah anak-anak sekolah minggu dimulai pukul 10 pagi. Oke, untuk yang kedua, ibadah WBI akan kembali dimulai untuk bulan ini. Ya, jadi nanti dimulai pada tanggal 8 Juli 2020 hari Rabu pukul 10 pagi. Karena sekarang masih menghadapi new normal, maka untuk ibadah WBI ini dibatasi bagi ibu-ibu yang berusia 60 tahun ke bawah, ya. Dan kami mengharapkan juga bagi ibu-ibu yang mungkin sedang sakit, diharapkan untuk tidak datang dalam ibadah WBI ini. Oke, untuk yang ketiga, ibadah remaja sudah kita mulai lagi, ya. Kita akan mulai lagi untuk hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 17.30 atau setengah 6 sore pada tanggal 11 Juli 2020. Pengumuman selanjutnya untuk yang keempat, untuk ibadah dewasa muda akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 6 sore melalui media Zoom. Untuk informasi lebih lanjut akan diinformasikan melalui grup WA di bawah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan atau ingin memberikan persembahan lainnya, persembahan sukarela atau persembahan pembangunan, bisa Bapak Ibu lakukan melalui transfer di nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Atau Bapak Ibu boleh memberikan langsung ke kotak persembahan yang tersedia di kantor sekretariat Ruko Villa Kecapi nomor 15. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak sekolah minggu, bisa juga untuk memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Itulah yang bisa saya sampaikan recent update untuk minggu ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.